Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukriyadi, NIM 1900111001113, kelas 6D, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan membuat UTS, yang dimana di sini ada soal A sama soal B. Yang soal A itu, buatlah sebuah video pembelajaran dari modul 1 sampai modul 3 berisikan penjelasan dan juga praktek. Ketentuannya itu, materi yang dijelaskan dari modul 1 sampai 3, konfigurasi IP, konfigurasi DHCP server, konfigurasi firewall NAT. Soal B, buatlah video tutorial konfigurasi firewall, NAT, dan blok situs. Carilah beberapa kesalahan yang mungkin terjadi saat proses konfigurasi DHCP server dan DNS server serta cara mengatasinya. Lanjut saja. Di sini saya akan memilih soal B, yaitu buatlah video tutorial konfigurasi firewall, NAT, dan blok situs. 2. Carilah beberapa kesalahan yang mungkin terjadi saat proses konfigurasi DHCP server dan DNS server serta cara mengatasinya. Sini saya lanjut ke pertama. Di sini membuka aplikasi VirtualBox, dan di sini saya akan menjalankannya. Nah, di sini mikrotiknya sudah berjalan, lalu kita buka Winbox-nya. Nah, di sini klien dari mikrotiknya. Nah, di sini VirtualBox pertama itu masuk ke connect. Di sini di menu sini kita setting, terus ke network, adapter 1, advance. Nah, di sini diisi MAC address dari adapter 1, yaitu bridge adapter, di mana itu 08 0027 5C 9B C8. Bisa juga seperti ini. Nah, di sini otomatis akan muncul. Loginnya itu menggunakan admin, karena di sini menggunakan admin dan tanpa password. Lanjut ke videonya, ke sini, lanjut ke connect. Nah, masuk ke VirtualBox-nya, di mana di soal nomor 1 itu membuat konfigurasi firewall, NAT, dan blok situs. Sini sudah masuk ke ini inbox-nya. Langkah selanjutnya kita masuk ke sini, coba Windows R MD, kita ping dulu ke 8.8. Nah, di sini sudah terhubung ke mikrotiknya. Caranya itu seperti ini, ke IP, terus
firewall, terus NAT. Nah, di sini sudah terhubung ke klien tadi itu di sini. Nah, andai saja kita hapus ini, bentar, terus R, ping, dapat. Nah, kan di sini otomatis bisa. Terus andai saja kita hapus yang ini, nah, kita coba ping lagi. Nah, di sini sudah tidak bisa karena saya di sini sudah dihapus. Caranya supaya bisa seperti yang ini, caranya coba ping lagi, ping, supaya ini min t ini supaya ngeping terus ke bawah. Kita masuk. Nah, masuk ke NAT. Nah ya, terus kita buat ini tanda plus. Nah, di sini ada general, advance, extra, action, status. Sini pilih yang apa? Ini yang general. Yang chain itu tetap NAT. Nah, terus di on interface ini enter 1. Lanjut ke bagian actionnya ini masquerade. Nah, masquerade ini untuk menghubungkan apa internet ke sini. Yang tadinya ini tidak bisa, lalu nanti sudah di apply baru bisa. Ini contohnya, langsung kita oke aja. Nah, dan otomatis di sini bisa. Nah, coba ping lagi, Windows R, nah, ping, coba google.com. Nah, sini sudah bisa kan ya, konfigurasi firewall net. Coba buka situs, apakah bisa? Nah, sini coba. Nah, dan di sini sudah masuk ke situsnya, ke sini situs Kap Sampang, sudah terhubung ke internetnya. Nah, sudah terhubung. Lanjut soal nomor bukan nomor 2 ya, blok situs. Nah, blok situs itu caranya bagaimana? Caranya itu sini masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu buka dulu situs yang akan diblok nantinya. Ini saya akan memblok ini. Nah, di sini sampangkap.go.id. Nah, sebelum memblokir situs ini, kita mencari dahulu IP address dari sampang.go.id. Caranya masuk ke Windows R, ns lookup sampangkap.go.id. Nah, di sini IP address-nya itu 103.146.132.132. Sebelum saya catat dulu ya. 103.146.132.132.
sudah dicatat. Nah, bagaimana cara memblokir situs ini? Caranya itu masuk ke VirtualBox lagi. Nah, masuk ke IP, masuk ke firewall, terus filter rules. Nah, di sini ada tanda panah ini, kita klik. Nah, sini kan ada general, advanced, extra, action, statistik. Nah, di sini di menu general ini tetap menggunakan forward. Nah, dan di dash address ini, nah IP dari ini, dari hampangkap.go.id 103 146 132 132 103 146 132. Terus di interface ini menggunakan Ether 2. Terus langsung ke action. Nah, di action ini, nah di sini pilih drop. Lalu oke. Nah, listnya sebagai ini, sebagai berikut. Masuk ke situs yang tadi, ke situs hampangkap.go.id. Apakah sudah terblokir? Kita refresh lagi. Tuh, kok nggak mau ya? Bentar, takut ada yang oh, di sini addressnya itu salah. Nah, sebenarnya itu 132. Oke lagi. Coba refresh lagi. Masih lemot. Tunggu dulu. Nah, di sini situs hampangkap.go.id sudah terblokir. Nah, caranya itu seperti yang saya jelaskan di awal. Kita menu ke ini, tab atau tambah general, terus forward. Nah, address ini diisi dari IP sampang ini tadi. Nah, di sini dari ini. Nah, ini sampang ini. Terus di bagian actionnya itu di drop. Oh iya, di general ini di interface-nya ini diisi dengan Ether 2. Nah, itu penjelasan dari nomor 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Nah, nomor 2 itu jadilah beberapa kesalahan yang mungkin terjadi saat proses konfigurasi DHCP server dan DNS server serta cara mengatasinya. Nah, di sini ada yang pertama itu verifikasikan konfigurasi klien. Nah, salah satu indikasi kegagalan satu DHCP adalah jika suatu komputer klien kehilangan koneksi terjadi resource 2 jaringan, ataupun jika sebuah klien komputer tidak bisa mendapatkan koneksi ke jaringan kali pertama. Pilihan kita adalah memastikan apakah ini berasal dari DHCP server, dari klien itu sendiri, atau dari sumber lainnya. Nah, cara mengatasinya itu salah satu cara memulai troubleshooting DHCP adalah dari klien untuk memastikan bahwa klien menerima IP address dari DHCP server.
Dan Anda bisa lakukan command line ipconfig atau all dari from DOS C. Kalau dari Windows tekan tombol Windows dan R bersamaan, terus ketik cmd dan tekan enter. Bisa diperhatikan output dari ipconfig all ini menunjukkan adanya DHCP enable atau yes. Ini berarti konfigurasi TCP atau IP telah dikonfigur untuk menerima IP address secara otomatis, dan jika DHCP server tersedia maka klien tersebut harusnya bisa menerima konfigurasi IP address dari DHCP server. Atau bisa diklik gambar komputer di pojok kanan bawah dan pilih tab support. Bisa diperhatikan jika sebuah komputer bisa menerima konfigurasi dari DHCP server, maka connection status adalah address tipe assigned by DHCP. Yang kedua itu troubleshooting DHCP server. Pada gambar ditunjukkan kalau komputer masih juga belum connect, bisa diklik tombol repair, atau jika Anda pertama kali melihat tanda segitiga kuning yang menandakan tidak menerima konfigurasi dari DHCP server, coba klik tanda repair ini. Nah, cara mengatasinya itu yang pertama, melakukan pesan DHCP request untuk melakukan pembaharuan leasing IP address. Hal ini mirip dengan kalau melakukan command ipconfig atau renew. Yang kedua, menghapus cache ARP. Langkah ini sama dengan kalau kita mengetikkan command ARPD. Yang ketiga, menghapus cache netBIOS, yang sama dengan kalau kita melakukan nbstart R pada command prompt atau cmd. Menghapus cache DNS, yang sama dengan command prompt atau cmd, ipconfig atau flush DNS. Yang kelima, melakukan register ulang netBIOS name dan IP address dengan Win server. Langkah ini sama dengan command prompt atau cmd, nbstart atau rr. Yang keenam, register ulang komputer name dan IP address dari klien komputer kepada DNS server, dan sama dengan command prompt atau cmd, ipconfig atau register DNS. 7. Jika klien sudah bisa menerima IP address yang sesuai dengan jaringan dan tidak ada pesan warning adanya IP konflik, maka bisa dianggap klien tidak ada masalah dengan adanya IP address. Yang ketiga itu troubleshooting DHCP IP konflik. Jika klien diberikan sebuah IP address yang ternyata sudah digunakan oleh klien lain pada jaringan lokal yang sama, maka akan terjadi warning message adanya address konflik. Anda juga bisa memeriksa di event viewer adanya konflik address ini seperti gambar di atas. Jika IP address ini dari DHCP server, maka hal ini adalah pertanda adanya DHCP lain pada jaring Anda, atau development dari scope DHCP secara tiba-tiba. Cara mengatasinya itu, untuk memastikannya, command DHCP block X ada pada Windows Support Tool bisa digunakan untuk melacak adanya DHCP asing pada jaringan, karena bisa saja ada yang iseng bikin DHCP server setelah Anda memastikan DHCP server yang lain sudah dimatikan. Pertama kali, naikkan dulu config detection attempt, baru perbarui klien dengan command ipconfig atau renew, atau klik repair, atau Anda bisa juga menggunakan command line atau shutdown untuk merestart beberapa remote komputer sekaligus. Nah, cukup sekian tugas UTS teknik praktikum administrasi jaringan komputer. Nah, praktikum administrasi jaringan komputer cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.